yang ceng-cengan banget gitu tuh sejujurnya kayaknya nggak ada. Ya udah cuma sebatas tahu Oki sama Ical suka Milan gitu. Gua Kang Dika, Diki Divi ya suka Inter. Udah Bang Awe Juve, David Juve gitu-gitu. Jadi cuma sebatas tahu doang mereka klubnya ini, sukanya mereka klubnya ini. Ya paling pas ketemu doang, wah Scudetto nih tim gua gitu, lu apaan gini-gini. Cuma ceng-cengan sekali lewat doang, tapi nggak yang gimana banget gitu. Welcome to Pinball Opini Football. Kali ini gue menghadirkan kembali episode eksklusif. Nah kali ini gue bersama Bang Bara tentunya seperti biasa ya. Karena eksklusifnya gue pakai warna biru juga nih. Oh biru. Itu tanda-tanda nih. bahwa bintang tamunya adalah Aremania. Salah dong. Keliru mas. Nah di episode eksklusif ini kita biasanya mengundang entah itu komunitas Serie A atau public figure atau ya teman-teman konten kreator yang juga suka sama tim Serie A. Benar. Nah langsung aja kali ini kita mengundang Ko Erwin Wu. Nah, Ko Erwin Wu ini adalah seorang wakil presiden. Wih, Ici. Bukan. Bukan. Presiden Ici. Wakil presiden stand up komedi Indonesia. Berarti wakilnya Pak Ajis ya? Benar sekali ya Pak Ajis. Mantap. Makanya sebelum kita lanjut ke pembahasan, gue mau ingetin dulu kita ada link Saweria di bawah. Teman-teman yang mau ngasih support silakan klik link atau ada scan QR juga nanti langsung mengarah ke halaman Saweria kita. Buat tambah-tambah beli cabe. Cabe buat gorengan. Gorengannya nggak ada cabenya. Cabe gue mau makan tadi kayaknya enggak. Kurang ya kalau ada cabe kurang. Oke jangan lupa subscribe juga karena subscriber kita gue harap akan dalam waktu dekat tolong 10.000 atau ya 5.000 dulu. Terus sekarang baru 3.400 kok. Menuju lah. Amin. Oke. Mungkin yang paling basic aja gue tanyain dulu ya. Iya. Ini seperti biasa, Ko Erwin ini adalah seorang interisti sesuai ya sama kayak gue. Nah, kenapa tuh kok bisa menjadi fans Inter atau interista? Nah, dibilang suka Inter karena apanya tuh nggak detail banget, tapi dari tahun kayaknya Ronaldo awal-awal di Inter 96 ya? Kalau 97? Iya, 97. Iya kayaknya, nah gue tuh baru nonton Inter tuh kayaknya 97-98 pas duet Ronaldo Baggio ya. Tahun 9 lah pokoknya. Gara-gara kakak gue duluan yang nonton itu. Dia suka nonton Inter. Iya, dia suka nonton Inter, ngikut nonton, ngelihat Ronaldo suka. Jadinya ya udah mulai ngikutin. Zaman-zamannya itu kan masih zamannya Djorkaeff. Iya, Djorkaeff, ya kan? Betul. Siapa lagi? Bergomi ya. BP Bergomi ya sebelumnya masih udah pensiun belum? Kayaknya ya hampir pensiun ya, karena 90 ya 90. Iya, gitulah Zamorano segala macam. Tapi abang lu waktu itu memang meracuni atau dibiarin aja nonton lu suka dengan sendirinya? Dibiarin aja. Jadi dia nonton enggak ngajak juga ya ayo nonton bola enggak. Dia kebetulan dia nonton TV cuma satu, ngikut nonton, ngeliat Ronaldo main bagus suka gitu. Jadinya ya udah sampai sekarang ngikutin Inter gitu. Waktu itu berarti match pertamanya lawan siapa tuh? Enggak tahu lah ya, enggak ingat. Masih inget enggak? Tahun berapa puluh tahun. Kejadian abangnya fans yang tim satunya sebenarnya. Bisa jadi. Tapi abang lu masih ikutin Inter juga nggak? Enggak, justru enggak. Nah, guanya yang masih ngikutin sampai sekarang, bahkan masih mungkin ngikutin banget, enggak banget ya. Cuma kalau nonton mah tiap minggu pasti nonton, pasti ngikutin. Gitu sih udah memang masih fans lah kalau nonton. Kadang kan ada orang yang juga nonton aja udah mending gue tidur jam segitu. Tapi berarti kalau dari pemain berarti yang karena lu sukanya era Ronaldo, favorit itu Ronaldo gak? Salah satunya iya Ronaldo ya. Yang buat gue suka Inter ya Ronaldo sebenarnya. Zaman itu. Pas lu nonton bola, apakah pertama kali langsung nonton Inter atau tim-tim langsung nonton Inter? Iya, makanya pertama kali nonton bola, pertama kali nontonnya Inter langsung suka. Kebetulan banget gitu. Tapi preferensi warna kesukaan lu apa kok? Kadang ada kaitan itu. Hitam kalau warna ya. Hitam ya. Iya, masih masuk lah. Masih masuk juga. Iya. Emang dari sana. Iya, kadang ada kesukaan warna. Awalnya dari wah ini seragamnya warna gua banget nih gitu. Biasanya ada kayak gitu.
Nah, kalau berarti saran dari 97 sampai 24 itu udah kurang lebih 27 tahun. 27 tahun. tahun. Nah, selama 27 tahun itu apa momen yang paling tidak terlupakan untuk lu sebagai fans Inter nih? Tentunya treble winner pasti. Tapi pernah ada satu kejadian ini nggak tahu lucu atau ngenes ya. Dulu tuh nobar, gue pernah nobar kayaknya tahun 2009-an gitu lah. Nobar Inter lawan Juve. Di daerah mana Mampang gitu kalau nggak salah. Nah sama teman-teman kuliah ramean. Nah satu teman gue ini fans Juventini dia, gue Inter. Jadi pas nih ya udah berangkat bareng yuk. Gue pikir nobarnya tuh tempat umum. Jadi ya udah dia pakai jersey Juve, gue pakai jersey Inter datang. Motoran nyampe sana ternyata markas Juventini. Jadi gue langsung pakai jaket. Nobar pakai jaket ya udah duduk. Nah pas itu Inter menang. Ya ngegolin Muntari. Muntari ngegol kayak kan mau teriak juga kan. Mau teriak nggak bisa tapi gol gue happy gitu kayak udah diem aja udah. Tapi teman-teman lu yang lain emang berdua doang? Berdua doang. Oh, yang lain gak kenal tuh? Iya. Dia juga gak kenal tuh. Akhirnya berangkat tuh barengan bertiga, berempat. Enggak, berdua doang. Dia Juventini, gue Inter. Ya udah deh bareng gitu. Gak tau markas Juventini dia cari infonya salah ya. Dijebak berarti. Nah kok nih kalau misalnya sekarang kan tahun ini Inter sangat digdaya terus juara juga. Nah menurut lu best playernya Inter nih musim ini siapa kok? Lautaro sih kalau gue ya. Lautaro Martinez. Top score. Kapten juga dia Kapten sekarang. juga. Dan menurut gue mainnya dia jauh lebih tenang dibanding musim-musim sebelumnya ya. Menurut gue ada peningkatan dari dianya gitu dari yang gue tonton. Setuju. Tapi sempat puasa gol juga masih masih bisa bawa timnya lah istilahnya. Fungsinya nggak cuma mencetak gol mungkin. Benar. Itu tuh. Tapi berarti lu musim ini ya sebagai fan Inter masih sering nonton pertandingan? Masih sering. Tiap pertandingan apa gimana? Hampir Masih tiap rutin? pertandingan, masih rutin. Keren. Berarti Bahkan yang setelah Scudetto pun kan kita Scudetto berapa pertandingan sebelum 5 ya? 5 pertandingan sebelum. Iya kan pas lawan Milan. Iya. Di sini nih stadionnya. Nah itu pun setelah itu udah pasti Scudetto dulu masih nonton. Memang sejati dia. Iya, emang suka aja masih gitu. suka ditonton ya. Bahkan match pertama musim depan udah nonton gitu. Kok bisa? Nah emang marah nih gue mau kasih fakta unik juga nih tentang Ko Erwin. Karena Ko Erwin itu dulu akun sosial medianya di Twitter namanya Interwin. Dulu. Karena Internya belum menang waktu itu. Lagi jelek Tahun berapa tuh? Kayaknya gue baru ganti akun username tuh kayaknya 2 tahun lalu deh. Mungkin udah bertahannya lama tuh dari tahun berapa kok? Karena nama gue tuh cuma Erwin, nggak ada nama belakang gitu. Jadi ketika bikin username Instagram, Erwin tuh ya udah pasti ada gitu. Jadinya apa ya? Oh nyambungin suka Interwin. Tapi ngomonginnya banyak Inter juga waktu itu di Twitter. Enggak, justru enggak sama sekali. Karena emang suka Inter dan nama Erwin nyambung gitu, Interwin. Erwin. Jadinya udah Interwin nama Jadi akunnya. dulu kalau di Facebook suka pada bikinnya Barapato atau kayak gitu ya. Mau main Internya. Ada gitu-gitu itu biasa. Mau Erwin Martinez tadi. Martinez. Cuma kayaknya aneh deh. Uniknya itu ketika ya udah lama kan mungkin dari zaman sosial media awal Twitter kan udah Interwin terus akhirnya diganti ketika Inter Scudetto pertama kali di tangan Conte. Justru pas Internya udah win dia ganti jadi dia juga Interwin lagi. Karena udah mengenal SEO. Apa tuh? Yang search engine optimization. Nama akunnya harus relate sama orang ini. Interwin tuh. Jadinya kan si Blingomin bisa pakai tuh Interwin akunnya. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin stand up comedian nih kan ya Ko Erwin sebagai stand up atau wakil presiden stand up juga pasti tahu dong ada beberapa teman-teman di kalangan stand up komika gitu yang suka Serie A atau suka bola lah. Nah, itu ada nggak yang suka jadi bahan ceng-cengan lu lah kan Inter lagi berjaya nih musim ini nih. Ada nggak sering lu ceng-cengin ke timnya? Yang ceng-cengan banget gitu tuh sejujurnya kayaknya nggak ada. Ya udah cuma sebatas tahu Oki sama Ical suka Milan gitu. Gua Kang Dika, Diki Divi ya suka Inter. Udah Bang Awe Juve, David Juve gitu-gitu. Jadi
cuma sebatas tahu doang, oh mereka klubnya ini, sukanya oh mereka klubnya ini. Ya paling pas ketemu doang, wah Scudetto nih tim gua gitu, lu apaan gini. Cuma ceng-cengan sekali lewat doang, tapi enggak yang gimana banget gitu. Kalau soal fanatik gitu lah mungkin ya. Tapi suka main bola nggak sih kok anak-anak? Main bola suka, cuma jarang aja karena kan pada sibuk semua rata-rata ya. Lebih ke futsal apa mini soccer? Mini soccer. Kan itu ada stand up Indo FC. Iya, ada yang stand waktu up itu Indo main FC. di itu kan yang ada eksibisinya Trofeo, 3 tim sama 4 tim. Iya, benar. Lalu waktu trofeo ikut main? Trofeo sama apa? Sama Celebrity FC. Ada ikut. Ada yang ribut. Buat kita mah buat udah lucu-lucuan aja deh, kita udah tahu skill gak ada. Meramaikan aja. Waktu lu kan tahun Milan Scudetto, lu berangkat kan ya habis itu ya? Iya, 1 match sebelum. 1 match sebelum itu berangkat ke Milan kan? Iya. Anjay. Nah itu dia bareng Oki Marcel sama sama Oki. Oh, Itu gue kesana juga. Nah waktu itu kalau nggak salah Marcel ngasih oleh-oleh juga kan ke Iya, Bayern. benar. Itu apa Nah, itu buat lu kok berarti apa yang dibeli? Apa tuh? Jersey Inter. Oh jadi Inter. Iya. Iya, konsep dia kan kalau di San Siro kan Milan Store-nya jadi satu nih. Jadi satu toko ada 2 seksi. jadi satu. Satu Inter, satu Oh, 2 sisi gitu. Tapi dalam pintu masuknya sama. Sel, lu ngapain beli jersey Inter? Ada titipan bang buat temen gua kata dia. Buat kasih temen gua kata dia. Ya itu jersey ori itu dibeli, ya bawa pulang kasih ke gua. Dibeliin kan nggak nitip kayak lo dibeliin kan? Dibeliin. Gua juga enggak nitip kayaknya. Sini gua enggak nitip deh. Iya. Nah sebelum itu kan apa setelah itu ya pokoknya dia yang Milan nobar di Madia. Di Madia Nah, yang itu kena kan, sama dia ngecannya iya kan itu dia ngecen kan. Akhirnya rame dulu di sosmed. protes sama siapa yang pemain Liga 1 tuh? Yang fans Inter apa gimana? Yang match Inter, yang protes Marcel kayak lu apa nggak diajarin tata krama atau apa gitu loh ngomong-ngomong gitu kan cengnya kan bahasa kasar kan. Si ini siapa sih yang soal Gunawan Gunawan Dwi Cahyo. Oh iya, itu ribut di sosmednya sama Marcel itu Gunawan Dwi Cahyo. Berarti itu setelah dong ya? Abis dia ribut-ribut itu baru Itu udah pulang. Oh, udah pulang. Itu match gitu terakhir lawan Sassuolo di Madia. Itu rame tuh di sosmed karena emang ngaconya kan itu kan nobar Milan doang ya. Tapi videonya dia kemana-mana tuh pakai Marcel Chen kan. Euforia mungkin saat itu pasti. Nah, tapi kalau balik lagi ngomongin tentang Inter ya, berarti lu kan masih cukup ngikutin lah ya. Terus di sosmed kadang-kadang ya masalah transfer atau macam-macamnya. Nah, ini yang kemarin Inter pemiliknya si Suning itu tidak mampu membayar hutang ke Oktri. Di mana ya dia itu akhirnya terpaksa melepaskan kepemilikannya ke Oktri ini. Menurut lo kira-kira dampaknya atau menurut lo gimana ke depannya ketika Inter berpindah kepemilikan nih? Nah, secara dampak mungkin kurang paham nih gua. Cuma Oktri ya. Oktri. Apa ini pemilik yang minjemin duit. Ya harusnya lebih kaya ya. Iya sih. Harusnya kan. Siapa presiden namanya? Sekarang presidennya dulu. Oh, Steven Zhang. Nah itu teman-teman Zhang udah di WA-in tuh. Saya dari Oktri, mohon bilangin Steven Zhang pinjamannya dibayar gitu. Udah ditagih-tagih dia ya. Lewat temen-temen anjir. Tapi kira-kira mempengaruhi Inter memperebutkan atau mempertahankan Scudetto nggak musim depan? Kalau ngelihat musim ini ya, permainan musim ini gue sih optimis ya Inter akan bertahan Scudetto di musim depan menurut gue ya. Ngelihat dari permainannya, komposisi pemainnya juga menurut gue oke. Simone Inzaghi harusnya masih kan? Masih gitu. Awalnya sempat pesimis ngelihat cara ngelatih Simone Inzaghi dibanding Antonio Conte yang sebelumnya. Menurut gue kayak ngelihat musim pertama dia di Inter kayak ini mah adalah paling semusim di Inter gitu. Ternyata ya hasilnya cukup oke menurut gua dia. Jadi ya harusnya sih optimis gue Inter. Masih optimis lah ya. Masih oke. Masih ya Milan ganti pelatih, Juve ganti pelatih, Napoli juga. Cuman Inter doang nih yang tetap bertahan dengan Simone Inzaghi. Berarti lu tetap optimis lah ya. Sistemnya udah bagus sih. Iya. Tapi kalau dari pemain nih kok, kira-kira perlu ditambah lagi nggak sih nih Inter? Perlu. Ya kayaknya Alexis Sanchez kayaknya udah bukan masanya lagi deh untuk main. Dilepas tau gue. Dia kabarnya
Como. Komo mau ngambil Oh. Cel. Seru juga tuh kalau dia main di Komo. Karena dulu kan sempat dilepas. Ya, ke Marseille. Terus balik lagi, makanya pas balik, anjir balik lagi ngapain sih gitu kayak ini mungkin buat fans Alexis ya nggak maksud gitu, ini kan yang gue ngeliat dari ya gue pribadi aja, gue sih kurang suka permainannya Alexis Sanchez gitu di Inter ya, ditambahkan dia kan keseringan super sub doang kan. Iya emang perannya kayaknya sebagai super sub doang Iya sih. gitu. Ya itu sih mungkin opsi penambahan striker sih kalau gua ya. Ya karena kan yang lumayan gacor musim ini ya cuman Lautaro sama Thuram Thuram, doang, Arnautovic sama Arnautovic Sanchez juga. juga ya kurang lah musim ini. Iya, angin-anginan. Berarti dari Main ada Taremi kan tapi masih. nah itu ada Taremi striker dari Porto yang ya udah cukup tua juga sebenarnya, umurnya 32 ya atau 33 gitu. Masih peak performance-nya. Kemarin Iran kalau nggak salah dia juga ngegolin 2 apa? Iya di Iran masih bagus sih. Nah berarti kalau dari posisi striker kira-kira ada nama yang lu pengenin nggak dia untuk join Inter gitu? Angan-angan. Iya angan-angan. Rafael Leao. Boleh. Iya 150 boleh lah kok. 150 juta nggak apa-apa ikhlas. Sumpah bagus banget dia. Gue suka banget kalau nonton Inter sama Milan derby itu, gue paling ketar-ketir kalau dia udah megang bola aja kayak anjir ini bahaya banget nih orang. Tapi musim ini mah ongkong kaki lah Inter lah. 5-1. Ya pengen kalau ya ditanya wishlist ya, kayaknya Rafael Leao menurut gue sih. Ya, nggak tahu akan cocok atau enggak, tapi menurut gue dia salah satu pemain yang bagus menurut gue. Rafael Leao. Arnautovic gue juga yakin kayaknya harusnya oke dia. Cuma nggak tahu kenapa musim ini masih angin-anginan aja, kadang main bagus, kadang juga ya seadanya gitu. Iya sih karena Sama cedera juga kan. Cedera juga gitu. Iya. Berarti untuk lini lainnya kayak back tengah apalagi tengah kayaknya udah lengkap banget ya. Tengah udah lengkap banget, setuju. Ya walaupun mungkin udah berumur semua ya. Mkhitaryan udah berumur 34. Barella masih muda ya. Barella, Fratesi masih muda ya. Klaassen itu udah tua, itu juga cuma pelapis. Iya, gue pikir Dani Klaassen tuh bakal oke gitu. Ternyata lebih banyak cadangan. Iya. Oke, kalau gitu mungkin pertanyaan ini. Yang selalu kita wajib tanyakan ke bintang tamu di Pinball eksklusif. Jadi best 11-nya Ko Erwin nih untuk Inter. Mulai dan pelatihnya juga. Tapi mungkin pertama formasinya dulu nih. Karena untuk menentukan pemain kan formasinya mau pakai berapa. Bingung nih, karena pemain Inter gue suka semua rata-rata. Semuanya bisa kayak dimasukin. Formasi. 4-4-2. 4-4-2. Nah itu menurut lu pelatih Inter terbaik siapa berarti? Yang menukangi tim best 11 ini. Gua nggak tahu dia bagus atau enggak, tapi gua suka ke pelatih, cara dia melatih Stramaccioni. Wih, gue juga suka tuh sebenarnya Stramaccioni. Itu yang tahun berapa tuh dia? 2013. Oh. Ya, kalau nggak salah abis Gasperini atau abis Ranieri ya, lupa agak lupa. Oke, Gasperini itu seingat gue cuma 5 pertandingan di awal musim. Terus dia dipecat Gasperini Atalanta ya. Saat 4 pertandingan kalah 1 seri. Nah terus ganti sama Cioni. Sekarang di mana dia? Aduh gue lupa, terakhir tuh ngelatih Liga Yunani. Maksudnya nggak yang abis itu terus dia moncer. Walaupun di klub mungkin agak kasarnya di bawah Serie A, tapi bisa kayak juara terus. Malah nggak ketahuan juga ya. Tapi dia tuh sebenarnya kita ngeliatnya potensial karena dia bisa ngebawa Inter Primavera juara UCL-nya. Oh dari Primavera. Iya, juara Primavera Serie A-nya, terus ibaratnya UCL-nya Primavera lah. Jadi itu Youth League-nya. Tapi namanya belum Youth League waktu itu, gue lupa apa namanya. Jadi zaman-zamannya Longo, Marco Benassi kalau nggak salah dia bawa terbitin tuh. Tapi ternyata di Inter, tapi sebenarnya gue suka juga kok dia tuh ya mungkin karena usianya muda juga, terus masih muda juga. sama Zanetti tuh masih tuan Zanetti gitu. Zanetti main, dia masih lebih muda. Dia ngelatih. Dia Zanetti. Tapi dia bisa yang ngebawa spiritnya sih, cuma secara pengalaman aja memang agak kurang. Kalau nggak salah dia finish di peringkat 9 apa 7 gitu. Iya, buat pressure-nya sebesar Inter di luar 5 besar pasti taruhannya jabatan lah. Langsung out lu. Oke, pelatih dia. Pelatih Stramaccioni. Kiper.
Julio Cesar gua. Julio Cesar, oke. Ya Masih. bawa Inter treble. Mm-mm. Tapi kalau lu awal-awal nonton Inter kayaknya kiper tuh Pagliuca ya? Masih Pagliuca, benar. Pagliuca habis itu bergeser ke Peruzzi ya. Baru Toldo ya. Baru Toldo kayaknya Peruzzi Toldo ini deh. Iya, ganti-gantian deh seingat gua. Itu berarti lu lebih suka Julio Cesar. Julio Cesar. Oke. Kalau kiper. Backnya berarti nih, duet back di tengah dulu. Ada Lucio sih harus. Lucio. Satu lagi. Mataus. Jadul banget. Cannavaro. Wih, Cannavaro padahal dia cuma sebentar loh di Inter. Iya. Dan ditukar sama Fabio Carini. Itu salah satu yang kayak, duh ngapain sih? Iya sih. Ya, dua itu Lucio Cannavaro. Oke. Untuk back kiri dan kanan. Kanan udah jelas Zanetti. Kiri ini yang Kiri Inter sih, Maicon kanan juga. Iya, dulu ada Roberto Carlos tapi 96 tuh kayaknya dia sebelum Koiru nonton tuh kayaknya. Belum ngetop juga di Inter. mantap juga. Benar. Juga terus siapa lagi ya? Francisco Coco. Sekarang di Marco. Davide Santon. Davide Santon. Davide Santon. Namanya dari tadi yang ini nih tadi Srabacio di sini Davide Santon. Anti mainstream. Karena lumayan bagus juga menurut gue Davide Santon bagus di musim ini. Sempat membuat kejutan lah. Ini pemain bagus gitu. Gue lupa dari Primavera Inter atau enggak pada Primaveranya Roma ya. Gue lupa deh. Pokoknya dia mudanya di Inter tuh ketika ada Balotelli juga waktu itu. Benar. Oke. Terus duet di tengah. Gelandang. Siapa ya? Ricky Alvarez. Ricky Alvarez. Zaman suram juga sebenarnya Ricky Alvarez. Ini kalau kayak bikin album nih, Koirin bilangnya yang side B-nya ya. B-side. Iya. Kenapa tuh kalau Ricky Alvarez nih? Ya walaupun kayak cuma sebentar kan dia di Inter. Iya. Nah gue tuh suka banget gaya permainannya kayak ngingetin gue sama Recoba, mirip-mirip menurut gue ya kayak bagus gitu cuma ya kadang angin-anginan juga sampai akhirnya dilepas Inter. Kan duet dia dulu kalau nggak salah Coutinho kan? Iya waktu itu masih ada Coutinho. Masih zaman Coutinho ada di Inter juga gitu. Ya suka aja permainan yang melihat dia sih Ricky Alvarez. Makanya ketika dia dilepas tuh kayak ya salah satu yang kecewa gitu. Ya, sebenarnya ya dilepas juga kan kalau nggak salah waktu itu karena ya cederaan juga dan ada tawaran dari Southampton. Southampton tuh nawarin ketika itu Inter lagi miskin-miskinnya sih ingat gua. Ya Coutinho aja cuma dijual 7,5 juta ke Liverpool loh. Itu aneh banget itu. Terus ke Southampton kalau nggak salah belasan juta tapi entah itu loan opsi buy atau gimana. Habis itu dia cedera. Akhirnya tuh dia nggak dipermanenin sama tim yang itu balik lagi Inter dong. Iya padahal tuh klausulnya sebenarnya tuh lu wajib tebus gitu maupun apapun nggak ada kalau cedera nggak jadi tebus tetap gitu. Jadi ujung-ujungnya emang busuk aja tuh balik Inter. Diretur akhirnya dilepas free ke Liga Argentina lagi kalau nggak salah gitu. Menarik. Duetnya sama siapa nih Ricky Alvarez di tengah? Siapa lagi sih pemain Inter? Jurkaev, Montari, Neger. Gelandang bertahannya di Biagio mungkin ya. Di Biagio, iya. Nah, ini lumayan fighting spiritnya lumayan. Gua sempat nonton di zaman gua di ini Gattuso Light. Iya, itu versi light ya. Di Biagio, Luigi Di Biagio. Oke, berarti sekarang sayap kanan kiri. Kanan ada Vigo, Conceição, Andermede. Apa lagi ya kanan Inter ya? Quaresma. Oh iya. Rabona Boy. Trivela dia. Ada siapa ya? Quaresma gua. Quaresma. Kenapa tuh dia juga 1 gol doang seingat gue di Inter dan tapi golnya tuh keren.
dari sisi kanan Trivela mulanya. Iya, andalannya dia. Iya, duluannya dia. Iya. Larinya lumayan kenceng Iya, kan setahu gue dia. Bisa lebih kenceng lagi kalau pantatnya nggak geboy. Pantatnya geboy mati kalau lari kan gini. Beratan pantat, aduh mesti dot. Tapi dia zaman-zaman ya setelah CR lah ya. Ya CR naik duluan Iya, baru benar. zaman dia ya. Dia mungkin CR wannabe gitu. Iya kayak benar itu. Cara lebih itu kelihatan. Kirinya sekarang. Kiri. Rudy Gonzales enggak. Rekoba lah. Oh iya dong. Rekoba udah pasti. Main favorit gue juga tuh. Ya kalau Rekoba nggak perlu tanya lah, gue ini setuju. Jadi tinggal duet striker di depan. Nah ini opsinya banyak banget. Iya, striker Inter tuh nggak habis-habis loh. Bener. Bakal pakai dua sejajar atau satu jadi SS kayak bajunya mungkin lu taruh belakang. Kayaknya dua-duanya deh, CF semua deh. Samuel Eto'o Oke. sama Milito, Ronaldo, Batistuta. Ventola. Anjir Ventola. Main favorit Erick Thohir. Lama banget Ventola. Adriano. Adriano. Iya sih, dua lari kenceng. Iya. Satu kebot, satu kaki kanan. Bener. Susutannya kenceng. Wah keren. Satu lagi berarti untuk super sub Super ya. sub. Striker atau Bebas. Posisi mana? Yang kira-kira Ibra sih gua. Ibrahimovic. iya sih, iya. Tapi dia kalau jadi super sub dia ngambek. Iya lah. Enggak masuk. Enggak apa lu masuk menit segini. Gue dari menit satu. Benar. Ibra. Nah, menurut gue tadi berarti kalau kita recap pelatihnya Stramaccioni, kipernya Julio Cesar, backnya Lucio sama Cannavaro, kanan Zanetti pasti, kirinya tadi siapa? Santon, tengahnya itu Di Biagio, sama Ricky Alvarez. kanan kirinya tadi Quaresma sama Rekoba, depannya duet Eto'o dan Adriano. Untuk super sub-nya ada Ibrahimovic. Nah, itu best starting 11 menurut Ko Erwin. Nah, menurut teman-teman silahkan kalau tulis di kolom komentar versi kalian sendiri ya. Nah, ini gue mungkin akan geser ke pertanyaan tentang stand up Indonya nih. Oh, boleh. Stand up Indo kan ini tahun 2024. Biasanya kan stand up Indo tuh selalu ada event besar di tiap tahunnya ya. Nah, tahun ini ada event apa kok? Tahun ini kita bakal jalan Jambore Stand Up Indo di tanggal 6, 7, 8 September 2024. Oh, September. Di mana tuh kok? Di Hutan Pinus Mangunan. Oh, Jogja. Ya, gue pernah lihat postingannya. Oke. Tempat sebelumnya. Benar. Hutan Pinus Mangunan 6, 7, 8 September 2024. Beneran camping berarti ya? Beneran camping. Jadi emang konsepnya kita buat sengaja kayak gitu. Pokoknya kalau tahun genap, yang tahun angka belakangnya genap, kita bikin event Jambore yang mana itu di luar Jakarta. Tahun ganjil stand up fest di Jakarta kayak tahun lalu. Iya. Gue nonton tuh stand up fest tahun lalu tuh, ketemu keluarga juga. Loh, fan center ya gitu enggak? Tahun ini Jambore lagi akan jalan. Emang konsepnya dibikin Selang-seling gitu ya. selang-seling dan camping beneran, penonton sama komik ya satu area. Iya. Satu area gitu buat bareng-bareng. Oh, untuk penjual tiketnya belum ada ya sekarang? Pantau aja akun Instagramnya Stand Up Indonesia. Oke. Segera. Terus kalau Stand Up Indo Podcast itu ada lagi nggak tahun ini? Apa sih namanya? Gua lupa deh. Stand Up Indo Podcast Festival. Ya tahun lalu ada. Tahun ini kayaknya belum jadi fokus kita ke arah sana lagi tahun ini ya. Karena setelah Jambore kayaknya udah mesti mulai nyusun untuk Stand Up Fest tahun depan kita. Pun ini udah mulai nyicil persiapannya juga sembari ngelarin persiapan Jamborenya. Oke. Ini berarti sekarang kalau kita ngetek kan saat ini bulan Juni ya, tinggal Juli, Agustus, September ya, kurang dari 3 bulan lagi. Kurang dari 3 bulan lagi.
Oke, berarti itu untuk event stand up Indo tahun ini ada Event stand up Jambore Indo ya. tahun ini Untuk ada teman-teman Jambore. yang suka stand up, jadi menurut gua sih wajib nih mengikuti event ini karena ini seru, ikut camping juga kan. Terus tiap hari tuh minimal ada berapa performance? Puluhan kayaknya. Puluhan ya. Ya 20 mungkin. Jadi puas tuh. Stage-nya bisa tuh. Stage-nya satu. Oh, jadi pasti bisa nonton semua Bisa kan? nonton Nggak semua. di sini. Benar, bisa, enggak. bisa. Itu seru banget. Gue belum pernah kok soalnya gue. Oh belum pernah Belum Jambore. pernah. Cobain seru-seru. Iya, seru ya. Lu pernah camping apa ke stand up fest? Dua-duanya sih, dua-duanya sih. Dua-duanya belum. Lu nggak pernah bertani? Kaget gua. Kayak gitu. Sama tahun ini tuh kita lagi nyoba ngejalanin tur komika-komika lain gitu. Karena kan tahun sebelumnya bahkan tahun ini pun sebenarnya fokus kita ya udah cuma untuk kita bikin event acara kita aja kayak stand up fest sama Jambore. Sama kalau ada beberapa klien yang kerjasama mengatasnamakan stand up Indonesia gitu. Tapi tahun ini kita mulai ngerjain komika-komika stand up Indo yang mau bikin tour juga ke kita juga. Jadi kayak bantu organize. Benar gitu. Lewat stand up Indo ya. Oke. Yang lagi berjalan sekarang kan judulnya Right to Riot. Oh itu Bang 3 komika di satu panggung, Abe, ya. Iqbal Kutul sama Rindra Dana. Itu yang Jakarta udah belum sih, Bang? Udah jualan tiket, Oh, tapi iya, kayaknya iya, udah iya. sold out deh. Iya, kan sempat lihat iklannya. Iya. Kayaknya udah sold out itu di Jakarta itu tour gak sih? Tour kan ya itu. ada beberapa kota kan ya itu sempat lihat iklannya. Gitu, itu yang lagi kita jalanin sekarang. Stand Jadi up Indo. emang sekarang stand up Indo juga fokus untuk ya entah itu grup atau personal itu dibantu untuk tour juga ya. Iya. Nah, oke, nah ngomong-ngomong tour, Ko Erwin juga punya stand up show sendiri kan sebenarnya. Kalau nggak salah yang pertama WMI, UMI pertama, Alinea kedua, garis bawah, ketiga, terus Plot Twist. Twist. Yang terakhir. Nah, yang 2 ini nih gua nggak nonton. yang 2 awal. Belum punya duit. WMI Alinea belum punya duit. Nah, tapi kebetulan yang garis bawah sama Plot Twist gua nonton. Iya, gue ingat lo nonton. Ya gua foto sama Ko Erwin juga. Terima kasih. Nah, kalau yang Plot Twist itu untuk teman-teman yang ini sih keren banget sih menurut gue. Ini gue nggak terlalu ngerti stand up segala macam teknik-tekniknya, tapi nonton kemarin Ko Erwin stand up itu kayak nonton film. Justru ada alurnya gitu, ada dari step apa terus. Iya. Kayak nonton film gitu, kayak didongengin tapi ada komedi. Keren banget sebenarnya. Karena sebenarnya itu dari ini kok ya, dari apa? Dari salah satu tragedi mungkin. Iya, Ya, salah satu kejadian hidup lah. Tapi kayak gitu biasanya lu dari role model stand up siapa atau gimana kok dengan bawa alur kayak gitu tuh? Role model mah mungkin ada ya, tapi enggak yang cuma satu ya. Nonton, gue suka nonton Panji, gue suka nonton Ernest, gue suka nonton yang lain, semuanya ya udah apa yang bisa gue petik dari mereka yang bagusnya apa ya udah gue coba terapin ke diri gue, cocok gak gini yang oke-nya gitu. Misal penulisannya kah atau deliverynya kah, emosinya kah gitu-gitu. Ya di situ lu kamu menjadi formula lu sendiri. Yang akhirnya nggak buat gue nyaman ya kayak yang sekarang ini. Gitu. Itu yang kemarin itu yang format kemarin seperti di Plot Twist tuh itu lu baru pertama kali lu coba di set itu ya. Baru pertama kali dan ya banyak banget gamblingnya dari yang tirai jatuh sampai yang ngeset panggungnya juga PR banget, berapa bulan itu persiapannya pokoknya. Ya kan ini kalau boleh gue kasih cerita sebenarnya karena ada tragedi tadi yang tahun lalu tuh Ko Erwin, boleh gue cerita sedikit ya? Gak apa-apa. Dia gagal nikah. Batal nikah, resminya. Itu kayak udah lama, udah banyak kan di sosial media lah, di kalangan luar komika tuh juga lumayan penting. Lumayan rame saat itu. Kebetulan. Nah jadi akhirnya tuh kalau nggak salah yang di Jakarta tuh pas di tanggal harusnya nikah juga sih. Pas 1 tahunnya. Terus nikah. Nah itu gimmicknya tuh kayak pas gue datang tuh kayak kondangan. Beneran ada yang kayak tamu. Iya, terus yang apa? Kayak kue-kue lah, stand-stand kue segala macam ada. Terus ada souvenir juga. Souvenirnya
Yang gue Erwin emang beneran. Oh, Iya. Souvenir beneran. Ya kan nggak jadi dipakai nih. Iya, daripada kebuang kan mending lagi ke penonton. Gue lupa bawa lagi. Ada tanggalnya, ada tanggal, ada nama. Gue tadi mau gue keluarin buat gini, gue lupa bawa. Gue dapet ya card holder. Card lah. holder, Iya, bener. tulisannya inisialnya, kalau nggak Iya. salah EC ya. Erwin cakep. EC dah pokoknya Kayak gitu. Dapet gue, jadi keren banget. Nah ini makanya lu kalau misalnya belum nonton, masih bisa ditonton kan kok? Masih bisa Caranya ditonton gimana di beli digital downloadnya Itu di. di website dd.comika.id Oh, oke. atau streaming di aplikasi Comika. Oh sekarang aplikasi Comika nggak cuma bisa beli, bisa streaming juga Iya, sekali bisa doang. streaming juga. Nah, pilihannya ya kalau mau beli digital downloadnya di dd.comika.id, kalau mau nonton streaming ya di comika.id. Iya, oke. Gitu. Lo ada link Yalanya nggak? Jangan dong. Ntar bahasanya nanti di dubbing. Aduh. Jadi semua stand up special lu ada semua tuh dari yang semua, pertama sampai yang keempat. Empat-empatnya ada semua di Comika. Ada yang dibundling nggak apa gimana? Ada alinea sama garis bawah yang dibundling. Oh justru yang kedua sama ketiga. Iya, yang keempat ini kan karena baru rilis 3 bulanan, jadi belum ada promo ke arah sana gitu. Harganya berapa kok sekarang kok? Yang plot twist. Yang plot twist yang terakhir. Plot twist digital downloadnya 250.000. 225. 225. Oke. Nah, biasanya juga kadang-kadang ada kode-kode ini ya, Kode Comika, promo, kode promonya benar. yang entah itu 10% atau 20% tuh. Jadi silakan tuh di Comika dd.comika.id. Nah, ini kaosnya juga nih. Masih ada nggak kalau kaosnya kok? Kayaknya udah habis ya? habis deh. sold out. Ini kaos ininya nih kaos Kaos Dari doang. Komika itu emang bikin gue minat juga pengen nonton sih. Maksudnya lu juga kan ngasih tahu formatnya rada beda gitu-gitu. Soalnya gue biasa komiknya cuma ngeliat Oke. Oki Rengga buka baju doang kalau acara Milanisti. Ke baju ya. Oke, Rega. Terbaik dia. Nah, tapi kalau ngomongin Oki Rengga, ini di kalangan stand up Indo di kalangan komika, menurut lu siapa yang paling jago main bola atau yang paling ngerti bola deh? Yang jago main bola atau ngerti bola nih? Kadang-kadang Berarti dua iya, kategori, kategori. Yang paling jago tapi dulu. kadang-kadang sebenarnya ada yang jago ada yang enggak ya? Iya, kadang kan Ada yang jago tapi nggak ngerti bola. kadang kan ngerti bola tapi nggak jago bola kan. Ya coba deh dua tapi diurutin kali ya, diurutin kan ada Yang jago dan ngerti mungkin ya. Iya. Afif, lu tau Afif? Afif Sapi tahu. Iya, nah itu menurut gua main bolanya jago, paham bola juga banget gitu. Dia Barcelona kalau. Iya, Barcelona ada ya benar. Berarti kalau diurutin 1 2 3 Afif nomor berapa? Afif 1. Lu 1. Heeh. Kedua yang jago menurut gua main bola Indra Jegel. Udah jagel dia. Ya menurut gua salah satu yang jago di stand up Indo FC. Indra Jegel sih. Dia klubnya itu ya, MU ya kalau nggak salah ya. MU kalau nggak salah, benar. Oke. Ketiga siapa? Primawan. Jadi tiap corner deh dia. Yang lumayan jago mainnya lagi tuh Primawan. si Primawan. Primawan gue liat yang di Jago waktu banget main anjir itu dia jago main di bola. tekniknya. Iya, secara teknik jago secara banget. teknik jago dia. Justru Bang Oki nggak masuk ke studi Bang Oki. Kira enggak. Enggak, soalnya Ya, dia oke, Milanisti. udah lah. Soalnya Itu juga. Primawan jago, dia Liverpool. Oh Liverpool. Oke, jadi ternyata yang banyak komika yang ngerti bola dan jago bola juga. Banyak itu kan lumayan banyak lah. sparring sama pinball apa? Kalau kita sparring kayaknya happy aja kita kayaknya. Lebih banyak tololnya kalau kayak gitu. Nah, tapi kalau Erka selain jadi komika juga sebenarnya basicnya adalah penulis ya. Bang? Penulis sebenarnya. Lu sempet nulis di kantor gua di program kantor gua. Oh, iya. Republik Sosmed waktu itu. Emang lu yang megang itu? Enggak, gua belum masuk, cuman kan kantor gua sekarang di situ. Oh, Republik Sosmed ya kan program-program itu pernah masuk kan. bener. Nah, kalau sekarang lagi ada project apa kok? Untuk penulisan atau apa? Iya, lagi jalan project nulis lagi untuk film sekarang. Belum boleh kasih tau ya? Kayaknya untuk judulnya masih belum bisa dikasih tahu gitu. Cuma yang lain ada baru selesai jalan komedi konsultan juga kebetulan untuk film Rumah Dinas Bapak judulnya. Rumah Dinas Bapak. Yang main? Dodit Mulyanto. Ini diangkat dari thread kisah nyatanya Dodit. Rumah Dinas Bapak judulnya. Kayaknya udah diposting juga sama Star Vision. Oh, lihat Star Vision ya. Oke, Dodit. Rumah Dinas Bapak. Habis itu ya sekarang lagi jalan nulis aja film sama pitching-pitchingnya kayak biasa lah. Ya soalnya gue tuh sekarang selain itu
ada juga kontennya di Instagram itu gila, menurut gue sih penulisannya oke banget sih, walaupun konten Instagram gue ditulis dengan serius gitu loh. Kayak mikirinnya juga punya sih sejujurnya. Iya, emang Koirwin salah satu kalau di stand up Indo tuh yang penulisannya Niat. iya, dan diakui oleh teman-teman stand up Indo juga. Amin. Tulisannya bagus gitu dan emang keren lah. Amin. Jadi itulah ada beberapa project ya kok ya. Iya, lagi jalan. Ya lebih ke nulis sih kalau sekarang sih lebih banyak nulisnya. Kalau podcast sendiri? Podcast masih jalan Pacinko doang. Pacinko ya. Ngomongin Cina-Cinaan gitu. Iya, pasukan Cina kocak ya. Bukan kosong ya. Bukan kota. Pasukan Cina kocak kita brandingnya. Walaupun lebih banyak kosongnya. Itu sama Kobari. Iya, Mabari William. Itu di Spotify. Di Spotify. Di YouTube ada apa? YouTube segera. Oh, segera mau ada versi ini juga ya? Versi videonya bakal segera ada. Oke. Gitu paling. Kalau gitu, Bung Bara ada pertanyaan lagi? Udah, gue rasa udah thank you banget Koirwin udah mampir ke sini. Terima kasih Bang Ali. Mudah-mudahan bisa memuaskan dahaga para tifosi kita nih. Soalnya kita cukup lama nggak ada eksklusif. Oh gitu. Iya. Mumpung lagi season udah habis kan nih, sambil nunggu musim baru, kita isi dengan konten-konten eksklusif. Bang Diki Divi pengen sih sebenarnya, kayaknya susah banget jadwalnya ya. sih, benar. Iya, dia ada di mana-mana. BTS ada, lapor Pak kadang-kadang ada. Benar. FYP, waduh. Kang Dika udah pernah. Terus Benny? Oh, Benny tuh kayaknya nanti kita coba. Benny kayaknya Inter juga. Nanti kita bantuan Koirwin mungkin yang lain-lain yang kita nggak ada kontaknya. Iya kan gue, kan wakil presiden. Kita lagi mau kudeta, memanfaatkan jabatan. Mau kudeta. Iya, masa kalau yang udah kesini yang lain, aduh tolong dong. Nah terus berarti, waktu itu kita juga pengen ini. Siapa? Lord Mukti. Oh iya, pernah sempet kontak kan, cuma memang dia di Jogja. Di Jogja emang dia. Cuma kalau klub yang aneh-aneh, Tiba-tiba nongol. kalau klub yang aneh-aneh Serie A nggak ada. Oh, sepengetahuan Koirwin. Pengetahuan gua sih nggak ada. Ya misal tahu fansnya Udinese gitu. Brescia. Kalau ini fans Atalanta nih kok. Ya udah, sekali lagi terima kasih ya Koirwin ya udah mau mampir ke pinball. Jadi main. Ya, teman-teman yang udah menonton kali ini juga terima kasih banyak. Tulis di kolom komentar tentang yang tadi tuh best starting 11 menurut kalian gitu seperti apa, dan komentar tentang episode ini juga dong pastinya. Nah, thank you sekali lagi untuk teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa nyalain lonceng biar kalian gak ketinggalan tiap ada episode baru. Follow juga Instagram dan TikTok ada di pinsport.com untuk dapetin berita olahraga ter-up to date. Oke, gua Aldi pamit. Gue Bara. Saya Erwin Wu. See you on another episode. Bye-bye.